Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Dianul Wardah, NIM G701231118 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas presentasi pengganti ujian kimia medisinal. Saya akan memaparkan analisis farmakokinetika dari cetirizine dengan pendekatan kimia medisinal. Cetirizine merupakan antihistamin generasi kedua yang dirancang untuk mempertahankan efektivitas antagonisme reseptor H1, namun dengan meminimalkan efek sedatif yang umum ditemukan pada antihistamin generasi pertama. Fokus utama di pembahasan ini adalah bagaimana karakteristik struktur molekul cetirizine mempengaruhi perilakunya dalam sistem biologis, khususnya dalam proses ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dalam tubuh. Analisis struktur molekul. Secara kimia, cetirizine merupakan turunan piperazine yang memiliki karakteristik amfipatik. Strukturnya terdiri dari gugus karboksilat seperti di samping, COOH sebagai komponen hidrofilik, cincin aromatik, serta rantai hidrokarbon sebagai komponen lipofiliknya. Dalam konteks kimia medisinal, keberadaan gugus karboksilat sangat krusial karena memiliki pKa sekitar 2-3 sehingga pada pH fisiologisnya akan terionisasi menjadi bentuk karboksilat yaitu COO. Ionisasi ini menyebabkan peningkatan kelarutan pada plasma. Yang kedua, namun penurunan kemampuan difusi pasif melalui membran lipid. Dengan demikian, cetirizine memiliki polar surface area yang tinggi, yang menjadi faktor utama dalam membatasi penetrasi ke sistem saraf pusat. Prinsip kimia medisinal Lipinski dan BBB. Jika dianalisis menggunakan prinsip kimia medisinal seperti Lipinski Rule of Five, cetirizine memiliki polaritas tinggi, memiliki kemampuan donor dan akseptor hidrogen, serta log P yang relatif rendah. Karakteristik ini mendukung bioavailabilitas oral yang baik, namun membatasi penetrasi ke blood-brain barrier. Dalam konteks blood-brain barrier, molekul yang dapat menembus umumnya bersifat nonpolar dan tidak terionisasi, sedangkan cetirizine dalam bentuk terionisasi sulit melewati difusi pasif. Akibatnya, efek sedasi sangat minimal, menjadikannya unggul dibandingkan antihistamin generasi pertama. Selanjutnya yaitu absorpsi, perspektif pH dan ionisasi. Berdasarkan dalam data di samping, absorpsi cetirizine sangat dipengaruhi oleh kondisi pH di saluran cerna. Di lambung, pH sangat asam, sekitar 1-3. Sebagai molekul berada dalam bentuk non-terionisasi, namun luas permukaan kecil sehingga absorpsi terbatas di usus halus, pH meningkat. Cetirizine lebih banyak dalam bentuk terionisasi. Secara teori Henderson-Hasselbalch, bentuk non-terionisasi lebih mudah berdifusi melalui membran lipid, sehingga ionisasi seharusnya menurunkan absorpsi. Yang selanjutnya, paradoks absorpsi. Namun, dalam praktiknya terjadi fenomena yang disebut paradoks absorpsi. Meskipun dalam bentuk terionisasi, cetirizine tetap diserap secara efisien di dalam usus halus. Hal ini disebabkan oleh luas permukaan usus yang besar, fili dan mikrofili. Selanjutnya perfusi darah yang tinggi, serta waktu transit yang cukup lama. Selain itu, dalam sistem biologis selalu terdapat keseimbangan dinamis antara bentuk terionisasi dan non-terionisasi, sehingga sebagian kecil fraksi non-terionisasi tetap mampu berdifusi. Hal ini menjelaskan mengapa Tmax cetirizine sekitar 1 jam, menunjukkan absorpsi yang cepat dan efisien. Selanjutnya, distribusi, peran polaritas dan protein plasma. Distribusi cetirizine sangat dipengaruhi oleh sifat polaritasnya karena dominan polar. Distribusi terbatas pada cairan ekstraseluler,
volume distribusi relatif kecil. Selain itu cetirizin memiliki tingkat ikatan protein plasma yang tinggi, terutama dengan albumin. Dalam kimia medisinal hanya fraksi bebas yang aktif secara farmakologis, sehingga ikatan protein ini membantu mengontrol pelepasan obat secara bertahap. Yang paling penting, penetrasi ke otak sangat rendah karena keterbatasan difusi melewati blood-brain barrier. Hal ini menjadikan dasar rendahnya efek sedatif. Selanjutnya, interaksi dengan reseptor H1. Cincin aromatik berperan dalam interaksi hidrofobik dengan reseptor H1. Gugus polar membantu meningkatkan selektivitas. Interaksi ini memungkinkan antagonisme yang efektif terhadap histamin tanpa perlu penetrasi ke sistem saraf pusat. Ini adalah contoh desain obat yang mengoptimalkan afinitas reseptor sekaligus meminimalkan efek samping obat. Selanjutnya ada metabolisme. Stabilitas molekul. Berbeda dengan banyak obat lainnya, cetirizin mengalami metabolisme yang sangat minimal. Tidak memiliki gugus yang mudah mengalami oksidasi oleh enzim CYP450. Struktur relatif stabil terhadap biotransformasi. Implikasinya sebagian besar obat tetap dalam bentuk aktif. Variabilitas antara individu rendah, interaksi obat juga minimal. Ini merupakan keunggulan besar dalam terapi klinisnya. Yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi yang dimana proses terakhir dari obat masuk ke dalam tubuh hingga dikeluarkan. Ekskresi ini korelasi dengan sifat polar. Ekskresi cetirizin terjadi terutama melalui ginjal karena sifatnya yang polar dan terionisasi, maka mudah dieliminasi melalui filtrasi glomerulus. Sebagian besar obat diekskresikan dalam bentuk tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa cetirizin memiliki clearance yang efisien. Namun pada pasien dengan gangguan ginjal, eliminasi akan melambat sehingga perlu penyesuaian dosis. Waktu parunya sekitar 7 hingga 10 jam. Mendukung pemberian sekali sehari. Integrasi desain molekul. Jika dianalisis secara menyeluruh, desain molekul cetirizin menunjukkan optimasi yang sangat baik antara kelarutan, permeabilitas, stabilitas metabolik, dan keamanan. Gugus karboksilat meningkatkan kelarutan dan mengurangi penetrasi ke otak. Cincin aromatik memastikan interaksi kuat dengan reseptor H1. Keseimbangan ini menghasilkan obat yang efektif, cepat bekerja, dan minim efek samping. Nah, yang terakhir, kesimpulan tingkat tinggi. Dari perspektif ini, cetirizin merupakan contoh desain obat yang berhasil dalam mengoptimalkan aktivitas farmakologis sekaligus membatasi distribusi yang tidak diinginkan. Profil farmakokinetiknya menunjukkan absorpsi cepat meskipun terionisasi, distribusi selektif di metabolisme minimal, dan ekskresi efisien. Hal ini menjadikan cetirizin sebagai antihistamin generasi kedua yang unggul dalam efektivitas dan keamanannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antar struktur kimia dan perilaku farmakokinetik suatu obat, yaitu obat cetirizin. Sekian dari saya, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.